Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang kami beri nama kelompok bisa akan menjelaskan tentang fertilitas, yaitu konsep dasar fertilitas. Baik, untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar fertilitas dan indikator fertilitas. Nah, konsep dasar fertilitas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah lahir hidup, lahir mati, aborsi, dan masa reproduksi. Nah, yang poin kedua itu ada fertilitas vs fekunditas. Yang ketiga ada ilustrasi. Nah, selanjutnya indikator fertilitas terbagi juga beberapa. Yang pertama ada angka kelahiran tahunan, dan yang kedua ada angka lahir hidup. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengantar fertilitas. Nah, fertilitas atau fertility ialah kelahiran di mana hasil reproduksi yang nyata atau baik lahir hidup dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Nah, adapun fekunditas yaitu dalam istilah demografi yang menunjukkan bahwa fisiologis dan biologis seorang wanita untuk melahirkan anak lahir hidup. Nah, istilah yang sama artinya dengan fertilitas adalah natalitas, di mana berbeda dalam ruang lingkupnya. Fertilitas di mana fertilitas berperan dalam perubahan penduduk, sedangkan natalis berperan dalam perubahan penduduk dalam dengan reproduksi manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar definisi lahir hidup. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu definisi lahir hidup? Jadi definisi lahir hidup ialah konsep fertilitas hanya menghitung jumlah bayi yang lahir hidup. Nah, yang kedua itu WHO, di mana WHO mendefinisikan kelahiran hidup sebagai peristiwa kelahiran pada bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Nah, misalnya bernafas, ada denyut jantung ataupun denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot lainnya. Nah, dengan demikian peristiwa bayi yang lahir ini dalam keadaan tidak hidup atau meninggal tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Nah, Adapun untuk bayi yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir atau di kemudian hari, kelahiran hidup ini dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Nah, tidak termasuk sebagai kelahiran hidup adalah peristiwa keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal atau lahir dalam keadaan mati. Adapun definisi lahir mati itu ialah kelahiran seorang bayi yang paling sedikit berumur 28 minggu dalam kehidupan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Baik, selanjutnya yaitu ada definisi aborsi. Nah, aborsi atau abortion adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Nah, ada dua jenis abortus. Yang pertama itu aborsi yang disengaja atau induced. Abortus disengaja ini dapat terjadi karena alasan medis, misalnya si ibu mempunyai penyakit yang berat atau jantung dan sebagainya, sehingga bila diteruskan kehamilannya akan membahayakan jiwanya. Nah, sedangkan abortus yang disengaja bukan karena alasan medis, hamil yang tidak diharapkan sehingga dengan sengaja digugurkan. Nah, aborsi tidak disengaja atau spontaneous atau yang bisa dikenal dengan istilah keguguran karena janin tidak dipertahankan lagi dalam kandungan. Nah, selanjutnya ada pun definisi dari masa reproduksi. Masa reproduksi atau childbearing age atau masa usia subur pada usia 15-49 tahun adalah masa seorang wanita yang mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu kurun waktu sejak mendapat haid pertama dan berakhir pada saat berhenti haid. Nah, ada pun perbedaan dari fertilitas dan fekunditas. Istilah fertilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu, fekunditas ini berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil.
Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Ada ilustrasi dari fertilitas ini. Eri dan Nani kebetulan hamil pada saat bersamaan. Eri tidak memiliki biaya untuk memeriksa kandungannya, sedangkan Nani lebih suka memeriksa kandungannya ke dukun. Eri melahirkan bayi dengan selamat. Bayi dengan selamat, bayinya sehat dan lucu. Eri kemudian melahirkan bayi dalam keadaan hidup, tetapi 1 jam setelah lahir, bayinya itu meninggal karena lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, Nani juga kurang beruntung karena bayinya tidak bernyawa pada saat dilahirkan. Dalam proses melahirkan, Nani ini mengalami komplikasi dan akibatnya ia mengalami pendarahan hebat. Ia terlambat dirujuk ke rumah sakit karena keluarganya menunggu izin dari suaminya. Akhirnya Nani meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan pencatatan kelahirannya? Karena dalam perhitungan tingkat fertilitas yang dihitung adalah jumlah bayi yang lahir hidup, maka dalam kasus tersebut yang harus dihitung dan dicatat serta dilaporkan sebagai kelahiran adalah bayi Eri. Dalam demografi, bayi Eri harus dihitung sebagai kelahiran karena lahir dalam keadaan hidup, meskipun beberapa saat kemudian meninggal. Bayi Nani tidak termasuk sebagai kelahiran hidup dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kelahiran. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami tentang konsep dasar dan indikator. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.